Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Survei membuktikan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Mengapa gereja-gereja di Eropa pada umumnya itu ada banyak yang tutup? Ya, maksudnya ada banyak yang bangkrut. Ya, seperti itu. If you have a spare $759,000, you can buy one of the most historic churches in the city of Utica. And as News Channel 2's Gary Liberatore shows us, the decision to put the historic First Presbyterian Church of Utica up for sale was definitely a difficult one. The church structure here dates back to 1922, but the church itself, well, that goes all the way back to 1794 here in the city of Utica, or rather, as it was known then, the village of Fort Schuyler. The legacy of this church is amazing. The love that you feel when you walk into this space is amazing. Reverend Gene Kumbalik has been pastor here at the First Presbyterian Church of Utica for the past 7 years. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, pendeta-pendeta Indonesia kecewa karena banyak sekali di luar negeri, khususnya di Amerika, Eropa, Jerman, dan lain sebagainya, banyak sekali gereja-gereja yang bangkrut lalu dijual, dan ironisnya gereja tersebut dibeli oleh pihak muslim dan lalu beralih fungsi gereja tersebut menjadi masjid. Oke sahabat, kita akan tampilkan satu lagi gereja yang dibeli oleh komunitas umat Islam Indonesia di Amerika, dan lalu gereja tersebut dialih fungsikan menjadi masjid. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Survei membuktikan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Mengapa gereja-gereja di Eropa pada umumnya itu ada banyak yang tutup? Ya, maksudnya ada banyak yang bangkrut. Muslim Indonesia beli gereja Amerika untuk dijadikan masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bangunan itu bercorak khas Amerika. 4 pilar besar kokoh menjulang, sekilas mirip beranda gedung Capitol tempat Presiden Obama berkantor. Hanya saja tidak ada kubah atau menara di atasnya. Sebuah papan tembok berukir First Baptist Church Montgomery berada di pojok kiri depan halaman bangunan. Namun ukiran semen yang menjadi identitas bangunan itu dalam proses dihapus. Dulunya bangunan yang terletak di Georgia Avenue, Silver Spring, Maryland, Amerika Serikat ini adalah gereja. Namun kini gereja itu difungsikan sebagai masjid oleh komunitas muslim di kota yang tidak jauh dari Washington DC, dan pelopornya adalah komunitas muslim Indonesia. Ini dulunya gereja mas, tapi sudah dibeli oleh masyarakat Indonesia untuk dijadikan sebagai masjid. Begitu kata Rahmat, seorang mahasiswa asal Jawa Barat yang menuntut ilmu di Washington. Pada awal bulan, proses renovasi memang tengah dikebut. Selain proses penghapusan nama gereja, para pekerja juga terlihat mendandani interior gedung. Sejumlah orang terlihat mengecat tembok di bagian dalam. Rahmat mengaku tahu sejarah gedung yang tengah disiapkan untuk masjid itu.
Saya banyak mendapatkan cerita soal gedung ini dari paman saya yang kebetulan bekerja di kantor kedutaan Indonesia di Washington. Begitu kata Rahmat. Gedung tersebut merupakan wujud dari cita-cita komunitas Muslim Indonesia di Washington yang tergabung dalam Indonesia Muslim Association of America atau IMAAM. Organisasi yang dibentuk pada tahun 1993 ini aktif menggelar kegiatan keagamaan termasuk berupaya mendirikan masjid di Washington. Upaya IMAAM untuk mendirikan masjid nyaris terwujud pada tahun 1995. Ketika itu organisasi yang kini beranggotakan sekitar 2.000 orang ini bisa membeli 2 unit rumah di kawasan Ferris Mill Road, Rockville di Maryland. Rumah itulah yang hendak dijadikan masjid, namun rencana itu mendapat protes dari masyarakat setempat. Ternyata ketika akan membangun masjid di Amerika juga mendapatkan protes ya. Apa boleh buat, keinginan mendirikan masjid bernuansa Indonesia di Amerika terpaksa ditunda. Adalah seorang Marsono berusia 65 tahun, pria asal Bandung yang telah menetap di Amerika selama 30 tahun, mengatakan jika kedua rumah itu bisa difungsikan sebagai masjid ketika itu, maka warga Muslim Indonesia yang tinggal di Amerika lebih menyatu dan kompak, sehingga memudahkan untuk melaksanakan kegiatan sosial lainnya. Jadi di sini kita bisa melihat juga ya, ada sebuah wadah atau komunitas Muslim di Indonesia, dan dengan adanya masjid yang berdiri di Amerika, maka masjid tersebut sebagai wadah untuk tempat berkumpul dan bersatu untuk menyelenggarakan kegiatan sosial. Namun impian itu belum berhasil karena hambatan dari warga setempat. Pemerintah Maryland juga tidak memberi izin kalau masyarakat sekitar masih menolak, begitu tambah Marsono. Akibat penolakan itu, 2 gedung yang dibeli di kawasan Rockville hanya bisa dijadikan sebagai IMAAM Center. Tidak ada aktivitas ibadah di sana. Sementara untuk sholat atau kegiatan ibadah lainnya, warga Muslim Indonesia harus menyebar di sejumlah masjid yang ada di Washington dan sekitarnya. Kisah berubah tatkala terpampang iklan di sebuah media online yang menyebut soal rencana penjualan gereja tua di kawasan Georgia Avenue, Silver Spring, Maryland. Iklan itu ditayangkan oleh pengurus gereja yang mengaku terpaksa menjual gedung itu karena tidak ada lagi aktivitas ibadah di tempat itu. If you have a spare $759,000, you can buy one of the most historic churches in the city of Utica. And as News Channel 2's Gary Liberatore shows us, the decision to put the historic First Presbyterian Church of Utica up for sale was definitely a difficult one. The church structure here dates back to 1922, but the church itself, well, that goes all the way back to 1794 here in the city of Utica, or rather, as it was known then, the village of Fort Schuyler. The legacy of this church is amazing. The love that you feel when you walk into this space is amazing. Reverend Gene Kumbalik has been pastor here at the First Presbyterian Church of Utica for the past 7 years. A relative newcomer to a church that has a history here going back some 225 years. Sejak 5 tahun terakhir, gereja itu dibiarkan kosong melompong karena sebagian besar jemaatnya kini menganut ateis, sehingga gereja itu tidak lagi dipakai untuk kegiatan ibadat. Ukuran gereja itu cukup besar. Luas gedungnya saja mencapai 3.520 meter persegi dengan luas tanahnya mencapai 15.625 meter persegi. Kapasitas ruangan di dalam mampu menampung sekitar 350 orang. Lapangan parkirnya juga cukup luas, bisa menampung lebih dari 100 mobil. Harga jualnya 3 juta US dollar atau sekitar 33 miliar rupiah dengan kurs sekitar 15.000 per dolar.
Gedung yang dibangun tahun 1955 itu berada di tengah kota Maryland, merujuk kepada izinnya gedung hanya khusus untuk kegiatan rumah ibadah. Pihak gereja sebenarnya sudah lama ingin menjual gedung itu, tetapi tidak laku karena izin penggunaannya tidak bisa digunakan selain untuk ibadah. Ini yang membuat pengurus IMAAM tertarik untuk membelinya. Jika gedung itu bisa dibeli, maka tidak perlu lagi memohon izin pendirian rumah ibadah dari pemerintah setempat, karena sejak awal peruntukannya memang untuk rumah ibadah. Namun masalahnya, dari mana pengurus IMAAM bisa mendapatkan dana $3 juta tersebut? Kalaupun 2 unit gedung yang ditempati IMAAM Center dijual, diperkirakan harganya cuma $1 juta. Itu berarti masih kurang sekitar $2 juta lagi. Jelas ini bukan jumlah yang kecil, butuh usaha ekstra untuk menambal kekurangannya. Sampai akhirnya muncullah ide dari pengurus IMAAM untuk membicarakan masalah ini dengan Dino Patijalal yang ketika itu menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika. Dino yang menyambut baik ide itu kemudian menyampaikan kabar ini langsung ke Presiden SBY. Gayung bersambut, Presiden SBY ketika itu rupanya sangat tertarik dengan ide itu. Beliau pun langsung membahas masalah ini dengan DPR. Kebetulan waktu itu masih ada sisa anggaran $5 juta yang belum terpakai. Tak butuh waktu lama bagi DPR dan pemerintah untuk menyepakati pemberian hibah $3 juta tersebut untuk IMAAM sebagai modal untuk membeli gereja di Amerika itu. Sedangkan sisanya yang $2 juta digunakan untuk membangun gedung mahasiswa Indonesia di Mesir. Akhirnya sejak Juli tahun 2014 lalu IMAAM resmi mengambil alih First Baptist Church Montgomery, Maryland untuk dijadikan sebagai masjid. Hebatnya lagi, mereka bisa membeli masjid itu tanpa menjual 2 gedung IMAAM Center yang sudah ada sebelumnya. Upaya renovasi langsung dilakukan secara bertahap. Kursi panjang yang biasa digunakan untuk beribadat di gereja dibongkar dan digantikan dengan karpet dari Arab. Para Muslim Amerika beramai-ramai urun rembuk dan mengumpulkan dana untuk renovasi gedung tersebut. Berbagai kegiatan syiar Islam juga mulai aktif dilakukan di dalamnya. Beberapa tokoh Islam di Washington diundang untuk memberikan ceramah agama di sana. Awal September, suasana di dalam gedung terlihat sangat asri. Selain papan nama yang tengah dihapus, di bagian luar tak ada tanda-tanda lagi yang menunjukkan bangunan itu adalah bekas gereja. Di bagian dalam hanya ada pentas di bagian depan yang biasa digunakan pendeta atau penyanyi kur gereja untuk tampil di depan jemaatnya. Dekorasi itu memang agak unik untuk dihadirkan di dalam masjid, tetapi pengurus IMAAM berencana akan mengubahnya secara bertahap sehingga nantinya desain khas masjid itu bernuansa Indonesia. Hambatan lainnya adalah masalah tempat wudhu yang masih menggunakan model kamar mandi biasa. Untuk mengubah layout kamar mandi itu harus membutuhkan izin dari pemerintah lokal. Pengurus IMAAM mengaku sudah meminta izin, tetapi sepertinya belum ada tanda-tanda mendapat persetujuan. Meski demikian, mereka tetap bertekad untuk terus memohon untuk izin perubahan itu, sehingga nantinya fasilitas di gedung itu ideal dikatakan sebagai masjid. Belum ada nama resmi untuk masjid tersebut, sementara ini para jamaah hanya menyebutnya sebagai Masjid Indonesia. Nama resminya baru akan diputuskan beberapa bulan yang akan datang, yang rencananya langsung diberikan oleh SBY yang khusus datang ke Washington untuk meresmikannya.